Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang urgensi ketahanan nasional. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Siti Ismi Asyirawati Yunus. Yang kedua, saya sendiri, Afia Arika, selaku moderator. Yang ketiga, Saskia. Yang keempat, Akila Yusria Sultan. Dan yang terakhir, Vincent Arya Putra. Demi mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pertama mengenai materi konsep yang akan dibawakan oleh Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Next. Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan tantangan. Faktor penguat ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Basis ketahanan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pluralitas multikulturalisme. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis suatu bangsa atau Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas dan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional, kondisi ini dibina terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan nasional. Konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Di Indonesia, ketahanan nasional dipandang lebih sesuai dengan dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Next. Ciri-ciri ketahanan nasional didasarkan pada metode seluruh aspek kehidupan nasional dalam sistika Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, berpedoman pada wawasan nasional. Yang ketiga, merupakan syarat utama bagi negara berkembang. Yang keempat, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang kelima, untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Yang selanjutnya, sebagai pertahanan yang ditunjukkan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan, yang selanjutnya lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Adapun fungsi ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional, sebagai pola dasar pembangunan nasional, dan sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Sekian materi dari konsep, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih materi yang dibawakan. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Saudari Akila. Kepada Saudari Akila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi bagian realita ketahanan nasional. Saat ini saya akan menyampaikan suatu ilustrasi atau gambaran program bela negara yang mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun pada akhirnya desain program bela negara yang baik perlu diformulasikan secara lebih matang oleh para ahli ketahanan, pertahanan, dan pendidikan untuk kemudian mendapatkan masukan dari berbagai stakeholders kunci. Program ini sesungguhnya hanya benar-benar bisa diterapkan apabila melalui suatu proses keputusan politik negara tingkat tinggi. Oleh karena keselamatan bangsa Indonesia adalah kepentingan tertinggi dalam pembukaan Konstitusi Indonesia, maka keputusan politik negara tingkat tinggi di Indonesia sangat perlu mempertimbangkan untuk menggunakan konsep bela negara sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan kali ini. Dengan menghadapi kenyataan ini, maka
Dalam tataran tingkat pendidikan menengah atau sekunder, perlu dibentuk suatu pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan kepanduan pramuka atau Boy Scout. Adapun ciri pendidikan tersebut haruslah pendidikan yang berbasis pada disiplin dan tindakan nyata, seperti pelatihan baris berbaris, pelatihan menghadapi bencana alam, praktek membantu dalam program penyuluhan, panti jompo, dan sebagainya. Model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan kewarganegaraan serta kegiatan kepanduan tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini membangun benih kewaspadaan nasional serta ikut membangun suatu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial yang baik akan ikut bermanfaat untuk mengurangi potensi tawuran, perkelahian antar kelompok, pemuda, dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia. Kemudian dalam pertahanan keamanan, para peserta didik akan bisa merasakan bahwa kedisiplinan, pemahaman akan masyarakat serta bagaimana membangun jaringan komunikasi antar masyarakat yang beragam adalah kunci dari pertahanan keamanan negara itu sendiri. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Profesor Juwono Sudarsono dalam suatu diskusi terbatas, pertahanan keamanan yang terbaik adalah tumbuh dari keadilan sosial. Keadilan sosial meskipun suatu konsep yang abstrak dan sulit dijelaskan, namun akan mudah dipahami untuk kemudian hidup di tengah-tengah generasi muda apabila dituangkan dalam interaksi yang nyata, mulai pembentukan konstruksi berpikir secara konsep hingga diwujudkan dalam perbuatan di dalam masyarakat itu sendiri. Setelah generasi muda melewati jenjang pendidikan sekundernya, maka diperlukan suatu wadah pendidikan khusus sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan tingkat vokasi maupun universitas atau bekerja. Karena jenjang pendidikan tinggi atau bekerja di tengah masyarakat membutuhkan tingkat kemandirian yang dapat diterima serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Saskia. Kepada Saudari Saskia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah urgensi ketahanan nasional pada saat masa pandemi. Next. Pandemi COVID-19 telah memakan banyak korban dan dampaknya terasa hingga ke seluruh belahan dunia, yang mengakibatkan banyak sektor terdampak secara ekstrim. Banyak sektor-sektor yang runtuh dan memerlukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. Tekanan juga dialami oleh pemerintah Indonesia, setidaknya terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus 01 di Indonesia. Hingga saat ini kasus pandemi COVID-19 masih tinggi. Pemerintah tentu melakukan upaya untuk menghadapi pandemi ini. Terdapat beberapa upaya strategis dalam bidang kesehatan. Selain itu, terdapat juga kebijakan-kebijakan strategis yang terus bergulir baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat daerah-daerah di seluruh Indonesia. Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Selain itu, salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi hal ini adalah food estate, yang merupakan satu gagasan yang mengemuka di Indonesia pada bulan Juli 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Gagasan ini memiliki posisi yang strategis dalam situasi Indonesia saat ini, karena dirasa dibutuhkan secara mendesak. Pangan secara spesifik, yakni ketahanan pangan, disebutkan menjadi bagian penting dalam aspek pertahanan negara. Bahkan pemerintah Indonesia menempatkan Menteri Pertahanan menjadi aktor utama dalam kebijakan food estate ini, dibandingkan menempatkan Menteri Pertanian. Terdapat 3 komoditi utama yang dikembangkan dalam kebijakan food estate ini di Kalimantan Tengah, yakni beras, singkong, dan jagung. 3 komoditi tersebut dinilai memiliki tingkat kemudahan dalam infrastruktur, memiliki potensi hasil yang besar, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu pertimbangan munculnya kebijakan ini
adalah karena adanya prediksi Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO bahwa akan terjadi kelangkaan pangan di masa yang akan mendatang. FAO melihat bahwa tetap hidupnya suplai produksi pangan selama masa pandemi COVID-19 perlu terus diupayakan untuk memastikan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, prediksi tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan agenda pembangunan sektor pangan. Pemerintah Indonesia menariknya menggunakan pertimbangan pertahanan negara sebagai dasarnya. Masalah lain dalam ketahanan nasional di saat masa pandemi ini adalah ancaman yang ada di depan mata, yaitu perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor dan impor terhenti, devisa negara pun menurun. Pandemi COVID-19 juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi yang tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus ini. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Pada momen seperti inilah solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. COVID-19 seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Vincent. Kepada Saudara Vincent, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan solusi urgensi ketahanan nasional. Yang pertama adalah kecukupan pangan. Kecukupan pangan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat pada saat masa pandemi saat ini. Pemanfaatan lahan karangan dan strategi urban farming yang sedang marak dilakukan masyarakat sejak mereka harus stay at home perlu lebih digencarkan kembali karena bisa menjadi salah satu solusi pangan mandiri bagi keluarga. Yang kedua adalah produksi pertanian rakyat. Pada masa pandemi ini, Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka langkah utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi nasional yaitu menggunakan produksi berbasis pertanian rakyat. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membantu para petani yang memprogramkan padat karya, stabilitas stok, dan harga pangan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi. Mewabahnya COVID-19 telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pasar keuangan global. Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi agar nilai rupiah tidak anjlok pada masa pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas materinya. Itulah tadi materi tentang urgensi ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan tantangan. Faktor penguat ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan kepanduan tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam pertahanan keamanan, para peserta didik akan bisa merasakan bahwa kedisiplinan, pemahaman akan masyarakat serta bagaimana membangun jaringan komunikasi antar masyarakat yang beragam adalah kunci dari pertahanan keamanan negara itu sendiri. Contoh masalah terkait urgensi ketahanan nasional yakni pandemi COVID-19 telah memakan banyak korban dan dampaknya terasa hingga ke seluruh belahan dunia yang mengakibatkan banyak sektor terdampak secara ekstrim. Banyak sektor-sektor yang runtuh dan memerlukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. Solusi dari urgensi ketahanan nasional yaitu kecukupan pangan, produksi berbasis pertanian rakyat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, sekian dari
materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.